menilai secara sifat pribadi, tapi sifat di sini mungkin bisa di apa ya, dijelaskan itu dengan kalau naik gunung nih, dua orang ini bagaimana cara jalan ke depan. Misalnya jalannya, kalau misalnya laki-laki mungkin langkahnya lebih besar dari perempuan misalnya, atau biasanya dia cara jalan mundur juga. Ini agak-agak aneh sih sebenarnya, tapi mungkin tetap bisa kita masukkan, atau bisa kita lihat misalnya bagaimana dari cara dia berkelompok gitu. Biasanya yang laki-laki memimpin di depan misalnya, perempuan yang di belakang misalnya. Jadi sesuatu yang tidak terlihat secara fisik, namun itu berasal dari dalam dirinya gitu, bukan dari melekat. Sesuatu yang melekat bisa ganti-ganti kan. Kalau jaket bisa ganti ya, baju bisa ganti ya, tapi kalau behavior adalah sifat kan yang melekat pada pribadi itu. Meskipun misalnya tidak naik gunungnya berkali-kali, misalnya tetap aja cara jalannya, cara mundurnya gitu, cara belok ketika dia naik gunung itu tetap sama gitu ya. Oke, nah ini saya contohkan apa atribut dan behavior itu ke objek manusia ya, yang kalian bisa menilai dari sifat dan dari atribut yang melekat. Nah, saya coba contohkan lagi ke objek yang benda mati ya. Nah, ini objeknya mobil nih. Kalau dari objek mobil ini ada yang bisa membantu untuk menganalisa atribut apa aja yang ada di mobil? Mohon izin jawab, Bu. Ya, silakan Mas. Untuk atributnya dari luar terlihat ban, lalu ada setir, lalu warnanya, lalu pedal-pedalnya gitu. Oke, baik ya, betul ya, terima kasih Mas Nisa ya. Oke, atribut ya, kita kalau dari benda mati mungkin kita lebih bisa mengamati lagi ya secara fisikali, ya bannya gitu kan, setirnya, terus warnanya, tahun produksi jelas terpampang gitu ya. Bahkan tahun produksi pun meskipun tidak terlihat dari luar, tapi kalau kita buka misalnya kap mesinnya gitu kan, tercetak gitu ya. Nah, sekarang kalau untuk behavior di benda mati kayak gimana gitu? Ya, bisa kita kategorikan dengan contoh nih, kalau di mobil ya, cara menghidupkan mesinnya. Meskipun sifat mobil itu benda mati, tapi tetap kita bisa memberikan sifat, misalnya cara menghidupkan mesin. Kan ada mesin yang harus dinyalakan dengan memasukkan kunci. Ada juga yang keyless ya, yang pakai tombol gitu kan sekarang teknologinya. Nah, bisa kita kategorikan seperti itu untuk behavior di benda mati gitu ya. Nah, lalu ada juga yang cara menjalankan mobil misalnya, manual, matic gitu kan. Nah, itu sesuatu yang bisa kita kategorikan sebagai behavior ke benda mati mobil ya. Cara memundurkan, nah ini saya kurang tahu sih, memundurkan apakah ada bedanya gitu ya. Nah, tapi dari sini bisa kita simpulkan bahwa atribut itu nanti di OP itu akan kita masukkan sebagai variabel, sedangkan behavior nanti akan kita masukkan sebagai metode gitu ya. Pokoknya ketika kalian masuk ke OP, ingat aja atribut yang melekat itu nanti di pemrogramannya akan jadi varia, dan untuk sifat-sifat yang melekat itu nanti akan jadi metode ya. Oke, sekarang saya lanjut ke perbedaan kelas dan objek ya. Tadi atribut sudah. Nah, untuk kelas sendiri, dia ini kan konsep dan deskripsi dari sesuatu ya, dimana kelas ini harus bisa mendeklarasikan metode yang dapat digunakan atau dipanggil oleh objek. Sedangkan objek sendiri ini sebuah instance ya dari kelas. Nah, jadi instance itu apa? Bentuk contoh nyata dari kelas gitu. Nah, objek ini
memiliki sifat independen dan dapat digunakan untuk memanggil metode gitu. Jadi objek adalah contoh dari kelas dan objek dapat digunakan untuk memanggil metode nanti hubungannya ya. Nah sekarang contoh kelas dan objek pada mobil tuh kayak gimana sih? Tadi kan saya udah nyontohin mobil ya. Nah jadi mobil itu adalah kelasnya. Nah sedangkan objek itu contohnya ya adalah mobilnya Pak Iqbal, mobil saya, mobil berwarna merah gitu. Jadi kita tahu kalau kelas itu mobil, ya banyak mobil ya, tapi mobilnya mobil siapa gitu objeknya. Mobil saya kah? Mobil Anda kah? Mobil tetangga kah? Gitu kan ya. Atau dilihat berdasarkan warnanya, mobil yang warna merah kah? Gitu kan. Atau tipenya mobil, misalnya mobil SUV kah? Gitu kan. Seperti itu ya, perbedaan antara kelas dan objek gitu. Gitu. Jadi kalau kita cerita tentang kelas, secara garis besar bendanya, tapi kalau objek spesifik benda itu yang mana gitu ya. Oke, masih lanjut di perbedaan kelas dan objek ya. Nah, ini kalian lihat gambar apa ini? Kue, Bu. Iya, kue ya. Kue yang ada di loyang gitu. Nah, kalau hubungannya apa antara kelas dan objek nih? Kalian biar lebih kebayang lagi. Jadi kalau dianalogikan ya, si kelas ini seperti loyangnya gitu. Dimana kue yang dihasilkan dari loyang itu adalah objeknya. Nah, warna kue bisa macam-macam kan. Kalau saya bikin kue di loyang itu, hari ini saya mau bikin kue black forest, besok saya mau bikin kue strawberry. Bisa gitu. Dan setelah jadi, kuenya itu ya punya identitas sendiri. Keluar dari loyang itu ya jadi kue black forest, jadi kue strawberry gitu. Meskipun sama-sama dari loyang yang sama. Nah, itu contoh di benda mati. Sekarang saya contohin ke benda hidup. Ke objek hidup, ke objek hidup ya. Kalau ada kelas namanya person ya, di mana atributnya itu adalah nama dan umur, maka objeknya itu adalah orang yang memiliki data dan umur. Jadi misalnya sudah ditentukan nih kelasnya, atributnya nama sama umur. Nah berarti objeknya apa? Objeknya ya orang yang memiliki data nama dan umur. Berarti si Joe Smith umurnya 24, itu berarti objek ke-1 ya, person 1 gitu. Terus person 2-nya siapa? Si Mary nih yang umurnya 25. Kayak gitu ya untuk contoh kelas dan objek pada objek hidup ya, benda hidup. Oke, sekarang saya lanjut ke atribut. Nah, ini atribut nih sempat kita bahas juga tadi ya, variabel yang mengitari kelas di mana nilai datanya itu bisa ditentukan di objek. Nah, variabel yang bisa digunakan untuk menyimpan nilai yang nantinya akan digunakan pada program. Nah, juga ini variabel yang memiliki jenis atau tipe nama dan nilai. Nah, misalnya kayak tadi contoh ya, nama, umur, tinggi itu atribut ya dari orang ya, dari person gitu. Jadi atribut tuh sesuatu yang bisa menyimpan data gitu. Jadi kalau misalnya atributnya itu Joe gitu nggak bisa. Atribut atau harus sesuatu yang bisa nyimpen data ya. Nanti kita misalnya tambahin tadi nama, umur, terus tadi ada tambahan lagi tinggi, berat badan, alamat gitu ya. Sesuatu yang pokoknya bisa diisi gitu atribut. Oke, sekarang contoh di code-nya antara kelas, objek, dan gimanakah kita memanggil atribut. Jadi di kode pertama ini, pertama kita bikin loyangnya dulu ya. Tadi kalau dari konsep gue, kita bikin loyangnya mobil nih. Cetakannya. Dimana kita bikin mobil, dimana atributnya apa nih? Atributnya apa? Kalau dari sini. Warna dan tahun produksi. Ya betul, kelasnya mobil, atributnya warna dan tahun produksi. String dan integer ini tipe datanya. Lalu kita buat lagi kelas yang memanggil objek ya, yang di dalamnya dia memanggil objek. Kita bikin kelas baru namanya mobil beraksi, yang dia membuat objek dulu sebelum dipanggil mobil. Mobilku sama dengan new mobil, panggil ini ya.
lalu memanggil atribut dan memberi nilai. Di mana mobilku, nah mobilku ini apa? Mobilku ini kan membuat mobil ya, membuat objek mobil baru. Jadi ketika mau memberi isi nilai di atribut, dipanggil dulu objek yang udah dibuat di sini. Mobilku warna apa? Hitam. Mobilku atributnya tahun produksinya berapa? 2006. Gitu ya. Lalu ini objek dan metode untuk mencetak ya. Dimana ini mencetak lagi apa yang diinputkan di sini ya, dimasukkan di sini. Harus didefinisikan di sini. Oke, gitu ya. Jadi dibuat dulu loyangnya, lalu membuat objeknya, lalu memanggil atribut atau mengisinya ya. Kalau di sini didefinisikan, memberi nilai itu berarti didefinisikan, atau bisa juga nanti diinputkan gitu ya. Oke, sekarang saya lanjut ke metode. Nah, metodenya apa? Metode ini urutan instruksi yang mengakses data dari objek gitu ya. Apa yang bisa dilakukan metode? Nah, dia bisa memanipulasi data, bisa juga melakukan perhitungan, bisa juga memonitor kejadian dari suatu event. Nah, contohnya apa nih metode nih? Ngeprint ini termasuk metode ya. Ngeprint dimana kalau apa yang mau di print ini parameter, sedangkan sistem out ini objek ya, objek bawaannya dari Java-nya. Kalau tadi kita objek yang contoh tadi kan manggil ya, manggil baru, membuat objek baru, sedangkan ini objek yang udah ada di Java. Kita panggil dengan metode tertentu untuk ngeprint. Ini standarnya gini ya, untuk ngeprint apa yang mau di print, dicetak, di output ya. Print line itu mencetak ke output, menampilkan ke output ya kata-kata ini, parameter yang ada di sebagai string. Oke, gitu ya, ini penjelasannya. Oke, parameter ini dimasukkan di tanda kutip ya. Kalau misalnya mau ada multiple parameternya banyak, ini dipisahin sama koma gitu. Parameter ini diinputkan dalam kurung ini, dimasukkan ke dalam sini supaya bisa dilakukan operasinya. Operasinya apa? Metodenya mencetak ya. Contoh ya, dan masih ada banyak lainnya metodenya nanti. Oke, sekarang kita contoh lagi nih, membuat sama memanggil metode masih di study case-nya mobil. Kita bikin lagi ya kelas baru loh, yang kita namain mobil 2. Terus atributnya masih sama lah, warna sama tahun produksi. Oke, terus kita ini lagi ya, panggil objek, lalu metode mencetak. Untuk mencetak warna sama tahun langsung di sini ya. Nah, di sini dia juga manggil nih, membuat objek baru dan memanggil atribut dari kelas mobil 2 langsung di print ini ya, print di sini ya, karena udah tinggal manggil di sini. Jadi nanti outputnya masih tetap sama ya. Jadi ketika kode ini dijalankan, dia memanggil untuk mencetak perintah ini ya, cetak warna, cetak tahun. Isinya dari mana? Tapi isinya dari sini di inputnya gitu. Jadi nanti munculnya adalah warna hitam tahun 2006. Gitu ya. Jadi bisa dilakukan dengan seperti ini. Dia memanggil metode ya. Buat metodenya di kode yang ini, dipanggil di kode yang beraksi juga bisa. Meskipun definisi dari atributnya dimasukinnya di sini, nggak bisa, tinggal dipanggil aja gitu. Gitu ya. Sampai sini paham untuk metode atribut? Kalau misalnya cukup paham ya, masih simpel ya, kita lanjut
ke selanjutnya ya. Nah, ini ada namanya metode muteter dan aksesor. Bedanya apa? Oke, kalau metode mutator ini dia tidak mengembalikan value ya, ditandai dengan void ya. Dia tidak mengembalikan value. Tapi dia bisa memodifikasi variabel sebuah instance gitu dengan cara memasukkan parameter. Nah, dia perintahnya di sini balance. Balance adalah balance ditambah amount gitu. Jadi kalau misalnya awalnya balance-nya 10, lalu di sini amount-nya 5, di balance yang baru setelah dipanggil metode deposit itu akan jadi 15. Tapi kalau metode yang termasuk tipe asesor ini, dia tidak memasukkan parameter, tapi dia fungsinya untuk mengembalikan value nilai ke semula gitu. Kalau balance-nya udah didefinisikan berapa ya, kembali lagi ke balance itu ya. Gitu ya, untuk mungkin akan dipakai metode tergantung kebutuhan, apakah metode muteter atau aksesor. Oke, selanjutnya saya masuk ke parameter. Nah, ya. Parameter ini kalau dicontohkan ini, oke, ini saya skip dulu yang contohnya. Nah, ini parameter ini dia berperan sebagai isi dari pesan ya. Jadi kalau misalnya ada pesan di mana pesan itu adalah sebuah metode, maka parameter ini adalah isi dari pesan tersebut gitu. Nah, contohnya ini, baru saya mau jelasin gambar ini setelah ada penjelasan ini ya. Nah, contohnya ini kalau kita naik sepeda nih. Naik sepeda terus yang ada giginya gitu, terus kita mau naikin atau turunin gigi nih. Perintah naikin turun gigi itu change gear, kita panggil metodenya change gear. Terus parameternya apa? Merubahnya itu apakah mau naik atau turun. Kalau misalnya merubah dengan lower gear, berarti merubahnya turun. Tapi kalau misalnya merubahnya isinya upper gear, berarti nyuruh naik gitu kan. Nah, ini kalau ini kan dalam dunia nyata nih ya, berarti kita nih manusia nih sebagai objek pengirimnya ke siapa, ke sepedanya gitu ya. Anggaplah kita dan sepeda itu bisa berkomunikasi ya, jadi ngayuh terus merubah gigi gitu ya. Merubah gigi itu adalah cara kita berkomunikasi ke sepeda ya. Di komunikasi itu ya tidak selalu melalui bahasa. Nah, kita ke sepeda komunikasinya lewat perubahan di gigi gitu ya. Merubah gigi. Nah, si sepeda ini kan objek yang nerimanya ya, biar dia paham harus ada pesan ya, harus ada pesan di mana isinya di parameter. Nah, lower gear ini parameter ya, gitu kira-kira. Oke, sekarang contohkan langsung ke kodenya. Jadi ini kita buat kelas sepeda dulu ya, sebagai loyangnya, di mana kita bikin metode untuk set itu mengeset gear gigi ya. Nah, kalau misalnya parameternya pertambahan gear, berarti gear yang sekarang itu adalah gear ditambah pertambahan gear. Berarti ini kalau misalnya diisi 2, berarti ditambah 2 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita panggil metode yang jenisnya asesor, jadi mengembalikan gear sesuai dengan yang didefinisikan di awal gitu ya. Nah, saya akan contohkan bagaimana perubahannya. Untuk perubahannya, kita di code baru lagi.
di mana kita panggil objek sepedaku. Objek sepedaku diambil dari kelas sepeda. Nah, gearnya di set menjadi nilainya 1. Nah, ini defaultnya 0 gitu ya. Nah, ketika mau mencetak gear saat ini dan set gearnya ini 1, berarti posisinya di sini outputnya nanti gear saat ini sama dengan 1 gitu. Tapi kalau ada metode set gear dipanggil dengan mengisikan parameter yang isinya 3 ya, berarti kan menambahkan 3 gigi pada posisi gear saat ini ya. Nah, berarti gear saat ini berapa? Kalau awalnya 0 ditambah 1 jadi 1. Nah, sekarang ditambah lagi 3, berarti gearnya berapa sekarang posisinya? 4. Ya, 4 ya. Karena ngambilnya yang dari masih di 1 ya, belum di return. 1 ditambah 3 ya 4 gitu. Oke, gitu ya untuk metode yang ada isinya parameter. Nah, sekarang variasi tampilannya nih. Kita dalam melakukan pencetakan output itu variasinya bebas ya. Mau dilakukan operasi penjumlahan di dalam metode printnya itu bisa. Mau misalnya dilakukan penjumlahan dulu, misalnya gini, bisa, hasilnya tetap sama sih. Atau sama aja ini dioperasikan dulu. Yang ini dioperasikan dulu, baru dipanggil, atau yang langsung dioperasikan, sama aja gitu. Outputnya sama aja. Ini cuman contoh-contoh aja sih. Contoh menampilkan, dan bagaimana ini contoh untuk mencetak parameter yang ada beberapa. Jadi kalau misalnya mau ada beberapa gini, kita bisa tambahin kurung buka gini. Jadi nanti ini tampil angkanya misalnya 1 tambah 2 sama dengan 3 gitu. Jadi ditambah sama dengannya ikut tampil. Kalau ini kan yang ditampilkan teks hasil ya. Kalau ini teks tanda plus dan sama dengan. Oke, kalau gitu saya lanjut ke konstruktor ya. Nah, konstruktor ini apa? Konstruktor ini metode yang digunakan untuk memberi nilai awal pada saat objek diciptakan. Nah, ini dipanggil secara otomatis ya. Ketika new digunakan untuk membuat kelas yang instan ya. Apakah sifat konstruktor ini? Nah, konstruktor ini bisa namanya sama dengan nama kelas. Tidak memiliki nilai balik atau return, dan tidak boleh ada kata kunci void. Jadi nggak pakai void. Oke, ya udah itu sifatnya. Nah, ini contoh konstruktor. Misalnya kita punya kelas mobil. Terus ini ada konstruktor mobil ya. Ini masih kita pakai yang tadi ya, kelasnya di mana dia ada atribut warna dan metode asesor ya. Nah, ini untuk konstruktor, dia memanggil mobilku, di mana mobilnya sudah berisi informasi merah, tahunnya 2003 gitu. Ketika memanggil mobilku.info, ini ya, manggil ini lagi, itu ya tinggal mencetak aja, sama mencetak warna merah, tahun 2003 gitu. Gitu ya untuk konstruktor. Oke, selanjutnya di keyword this. Nah, ini digunakan untuk pada saat pembuatan kelas dan digunakan untuk menyatakan objek. Ya, kebetulan tadi ini udah ada this tapi belum dijelasin ya. Nah, ini penjelasannya. Nah, ini ditaruhnya saat membuat kelas ya. Jadi ditaruh di
kelas penggunaan this ini untuk menunjukkan bahwa ini tuh objek gitu. Untuk menunjukkan aja sih bahwa oh ini tuh objek dari kelas ini gitu. Fungsinya itu aja sih. Oke, perbedaannya gak ada sih ya, cuma menunjukkan aja. Oke, sekarang saya lanjut ke percabangan. Tadi itu untuk basic Java-nya. Ini kita lanjut ke percabangan. Saya rasa di Alpro juga harusnya udah belajar tentang percabangan. Jadi ini mungkin sekalian kayak nge-review aja sama implementasi jadi Java. Nah, percabangan ya. Percabangan ada dua, ada yang pakai if else, ada yang pakai switch. Dimana kalau yang if ini bisa ditulis dengan if aja langsung kondisi atau if else, atau pakai yang if else ya. Kita bahas yang if dulu ya. Ini yang paling gampang sih ya. Kondisi yang digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap dua buah kemungkinan. Nah, ketika berdiri sendiri, ya langsung aja dia if kondisinya apa, lalu ini blok pernyataan yang dijalankan jika kondisinya benar. Jadi kita cuman ngasih kondisi benar aja ya. Nah, dia sendiri. Nah, ini contohnya. Jika amount ini kurang dari sama dengan balance ya, kemana nih kalau true ya, ke sini ya conditionnya gitu, yang simple. Nah kan kalau dimasukin ke Java nih, Java kita bikin kelas pernyataan if ya, dimana kita definisikan diskon itu nggak ada ya, total belanjanya 50.000. Jika total belanjanya lebih dari sama dengan 100.000, maka diskon sama dengan total belanja dibagi 10. Lalu cetak diskon sama dengan diskon ya. Nah ini kira-kira outputnya berapa nih? Ada yang tahu nggak? Kalau ngelihat kondisi kayak gini. Ada yang bisa menebak? Nggak nebak sih, kebaca ya. Kalau misalnya kayak gini, ini simple ya. Sudah ditentukan total belanjanya berapa nih, 5. Oh sorry, saya salah baca berarti. Bukan 50.000, 500.000. Ini jika total belanjanya 100.000, berarti dapat diskon ya. Kalau gitu diskon total belanja dibagi 10, berarti 500.000 dibagi 10 berapa? 50.000 ya. Berarti nanti kecetak diskonnya berapa? 50.000 ya, karena dia memenuhi kondisi ya di atas 100.000. Oke, sekarang saya lanjut ke if else. Nah, if else ini untuk mengatur pernyataan. Nah, berguna kalau kondisinya kalian punya sesuatu yang benar atau salah gitu ya. Nah, ini kita pasti di awal seperti yang if tadi, kondisi benar, else-nya biasanya ditaruh yang salah. Nah ini, kalau jumlahnya lebih kecil dari balance, maka apa nih? Balance ini adalah balance dikurangi. Tapi kalau salah, nah ini udah ada kondisi salahnya. Balance dikurangi overdraft penalti. Ya, perbedaannya berarti dari apa yang menguranginya. Nah, tergantung ini kondisinya apa. Nanti dicek ya amount, apakah dia lebih kecil dari sama dengan balance. Yang penentuannya tergantung dari jumlah amount-nya berarti ya. Balance tergantung amount gitu. Nah, sekarang contoh if else di Java-nya ya. Nah, gini kita bikin kelas pernyataan if else ya. Oke, dengan mendefinisikan diskon ini 0, total belanjanya ini 500.000 ya. Masih pakai cash yang tadi ya. Jika total belanjanya di atas 100.000,
maka diskon total belanjanya dibagi 10. Nah, dibagi 10 lagi ya. Else diskon sama dengan 0. Ya karena ini belanjanya di atas 100.000, ya dia dapat diskon ya. Dapat diskon, di mana diskonnya total belanja 500.000 dibagi 10, 50.000. Berarti nanti kecetak diskon 50.000 ya. Kalau belanjanya misalnya 10.000, ya nggak dapat diskon. Berarti diskonnya berapa? 0. Gitu ya. Nah, ini kondisi if else ya. If sama if else, bedanya di mana? Jadi nggak usah ditaruh titik koma setelah kondisi, tapi taruh titik komanya di statementnya. Nah, kalau misalnya if doang, katanya dia nggak perlu ini kurung awal ya. Kalau misalnya if doang, misalnya kalau if langsung nanti statementnya di sini bisa. Tapi kalau misalnya else, harus ada kurung awal yang memisahkan antara kondisi statement benar sama salah. Gitu ya. Nah, jika salah, nih nanti dia ngecetaknya berdasarkan urutan. Kalau benar, langsung ini. Kalau salah, dia ngecek di sini. Gitu ya. Gitu aja sih. Oke, sekarang kita lanjut ke kondisi contoh if yang ketiga ya, berarti ini if else. Nah, ini kalau kondisinya berupa pilihan yang banyak, bukan benar atau salah ya. Kondisi A, bila kondisi A yang benar, else if. Nah, ini ditambah lagi kondisinya apa, supaya tahu itu memenuhi kondisi yang mana, parameternya spesifik ya. Kondisi A parameternya spesifik, di bawahnya kondisi B parameternya spesifik di bawahnya. Dan seperti itu. Dan else adalah sesuatu yang tidak ada di A, B maupun C. Oke, sekarang kita contoh ke code Java-nya ya, untuk yang if else. Nah, ini contohnya. Didefinisikan bahwa skor ujian ini 86 ya. Nah, nilai itu tergantung dari skor ujian. Jika skor ujiannya di atas atau sama dengan 90, maka nilainya A. Kalau di atas 80 sama dengan di atas atau sama dengan 80 B, di atas sama dengan 70 C. Kalau tidak ada satupun di antara kondisi di atasnya, baru D. Nah, karena ini skor ujiannya 86, ketika dicek di sini, apakah lebih besar dari 90? Tentu tidak ya. Baru masuk ke bawahnya. Apakah lebih besar dari sama dengan 80? Oh iya, benar. Berarti nilainya sama dengan B. Gitu ya. Nah, sekarang apa yang metode untuk ngeprint ini memanggil nilai, ya berarti yang kecetak adalah nilai sama dengan B. Itu ya untuk yang if else ya. Nah, sekarang ke cabangan yang kedua, yaitu switch ya. Nah, kalau switch ini digunakan untuk melakukan tindakan yang berbeda terhadap sejumlah kemungkinan nilai. Nah, dia nulisnya switch ekspresi kurawal case. Nah, case-nya dikasih nama nilai 1. Ini pernyataannya apa yang kalau kondisi nilai 1 terpenuhi. Case nilai 2, pernyataannya apa? Break. Nah, ini diakhiri dengan break ya. Nah, default, secara default pernyataannya. Contohnya kayak gimana? Sebentar ya. Oke. Nah, ini kita contoh yang switch. Kita bikin kelas penyataan switch, lalu kita definisikan di mana pilihan itu sama dengan 3 ya. Switch pilihan. Nah, ini dia masuknya kemana? Berarti apa yang dipilih? Silahkan pilih 1, 2, atau 3. Meskipun sebenarnya ini pilihannya ada 3 ya. Pilih berarti masuknya ke yang nasi goreng gitu ya. Oke, gitu untuk yang switch ya. Untuk sesuatu yang pilihan.
ini contoh switch lagi nih. Pilihan. Ya, sama ini juga. Pilihannya udah ditentukan nih, 3. Case 3-nya nggak ada apa-apa nih berarti. Kalau milih misalnya 5, dia milih hari kerja. Kalau misalnya 7, dia milih hari libur. Kalau tidak, berarti disuruh milih hari gitu ya. Oke, gitu untuk yang switch. Sekarang, nah ini subtopik yang selanjutnya ini perulangan. Perulangan ini ada 3 ya. Saya rasa ini juga sempat dibahas di semester sebelumnya. Ada for, ada while, ada do while. For ini sering disebut sebagai for loop ya, karena digunakan untuk proses looping ya. Dia bentuknya selalu nulisnya kayak gini, di mana for inisialisasinya apa, lalu kondisinya apa, lalu penaikan, penurunan, lalu pernyataan. Gitu ya. Jadi ini ada tes kondisi yang diuji, apakah benar atau salah. Kalau benar terus ngulang. Kalau salah baru berakhir gitu. Gitu. Dimana ketika terus ngulang itu ada sesuatu yang diupdate. Bisa nambah, bisa ngulang gitu. Atau ekspresi-ekspresi lainnya. Nah, ini contoh ya. Inisialisasi ini dilakukan sekali aja sebelum loopnya dimulai. Nah, ini loop ini dieksekusi ketika kondisinya udah benar. Nah, this update is execute after each iteration. Nah, ini berarti iterasi ini dilakukan sebanyak 6 kali. Kenapa? Karena 50.000 ya. Kalau belanja bukan benar atau salah ya. Kondisi A, bila kondisi A, kalau salah baru berakhir gitu. Gitu. Dimana ketika terus ngulang itu ada sesuatu yang diupdate. Bisa nambah, bisa ngulang gitu. Atau ekspresi-ekspresi lainnya. Nah, ini contoh ya. Inisialisasi ini dilakukan sekali aja sebelum loopnya dimulai. Nah, ini loop ini dieksekusi ketika kondisinya udah benar. Nah, this update is execute after each iteration. Nah, ini berarti iterasi ini dilakukan sebanyak 6 kali. Kenapa? Karena ketika dimulai 5 dan 5 ditambah 1 jadi 6. Apakah sudah memenuhi kondisi kurang dari sama dengan 10? Ya, masih. Ulang lagi. 6 tambah 1, 7. Apakah masih di bawah? Itu terus aja terus sampai tidak memenuhi. Sampai nilainya menjadi 11. Berarti kalau 11 itu sudah bukan kurang dari sama dengan 10 kan. Makanya berhenti di nilai 11 gitu. Diulanginya jadi cuma 6 kali ya, dari 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 6 kali gitu ya. Jadi begitu untuk yang for. Diulangi ketika masih benar kondisinya, dan ini yang inisialisasinya. Ini contohnya untuk yang Java. Nah, ini juga masih sama ya. Kayak tadi untuk pengulangan angka dengan nambah. Misalnya diinisialisasikan nilai ini 1, dimulainya 1. Kalau I-nya di bawah 11, silahkan tambah 1 ya. Berarti ngulang saat 1 ya, tambah 1 jadi 2. Masih terus sampai 10 ya, karena ini tidak sama dengan sampai 10. Tadi 10 kali dia mengulang, baru berhenti gitu. Nah, ini juga, sedangkan ini udah didefinisikan numbernya.
untuk number sekian, berarti dia 1, 2, 3, 4, 5 terus berulang sampai 10 ya. Lebih dari itu sudah enggak ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang nested loop, di mana ini dia membuat segitiga ya. Kita buat cetakannya dulu segitiga, lalu kita buat lebarnya, di mana segitiga ini isinya lebar ya, terdiri dari lebar. Nah, sekarang gimana caranya kita menggambar segitiga ya? Nah, ketika I-nya ini dimulai dari 1, terus dia menggambar lebar terus sampai lebar yang diinputkan. Kita akan terus berulang, lalu mengembalikan R-nya ketika selesai ya. Nah, ini dipanggilnya di sini ya. Kita bikin lagi kelas segitiga beraksi, actionnya ya. Kita kalau mau bikin segitiga kecil, berarti kita masukin lebarnya 15 ya. 5 nih dimasukin ke sini, 15. Berarti menggambar segitiga kecil. Diulang terus karena sampai 5 lebarnya. Tapi kalau misalnya lebarnya 15, nah, untuk penggambaran segitiga ya, diulang terus ininya titik garisnya sampai sepanjang 15 ini terpenuhi gitu ya. Itu yang membedakan antara segitiga kecil sama segitiga besar. Mana sebesar apa yang diinputkan, sebesar apa lebar yang diinputkan, maka sebesar itu pula, sesering itu pula ulangan akan dibuat gitu ya. Oke, ini yang nested loop. Selanjutnya, nah ini masuk ke contoh yang while ya. Nah, while ini digunakan untuk melakukan proses pengulangan suatu pernyataan selama kondisinya true. Nah, kebanyakan milih ini nih, milih while daripada do while, karena dia ditulisnya langsung while kondisinya apa, pernyataannya apa. Gitu. Nah, ini contoh perulangan angka ya. Nah, langsung aja, kalau selama I-nya kurang dari 11, ya cetak terus I-nya 1, 2, 3 dan seterusnya, berhenti di angka 10 gitu. Jadi nggak ada inisialisasinya ditaruh di sini, lalu kondisinya di sini, dan actionnya ditaruh di sini ya. Actionnya ditaruh di dalam kurung kurawal setelah kondisi, beda sama yang tadi. Nah, ini contohnya ya. Nah, contoh dari sini di mana dia diminta untuk memasukkan nomor ya. Berhentinya kapan? Berhentinya kalau angkanya negatif gitu. Jadi selama angka yang dimasukin itu masih angka positif ya, terus aja nanya, ayo masukin nomor, masukin. Nah, close-nya ketika apa? Ketika nomornya itu terbaca itu negatif. Dan kalau udah kebaca negatif, yang tadi diinputkan akan ditambahkan menjadi jumlah sum gitu ya. Gitu. Jadi perulangan yang bisa juga dijadikan untuk penjumlahan gitu. Oke, selanjutnya do while. Oke, do while ini digunakan untuk melakukan proses pengulangan suatu blok selama kondisinya bernilai true. Nah, pernyataan dalam blok ini paling tidak harus dieksekusi ini 1 kali. Nah, cara nulisnya
pernyataan dulu. Nah ini justru pernyataan do while baru kondisinya. Gimana contohnya? Gini ya, jadi ini melakukan dulu baru mengecek gitu. Kalau yang tadi sebelum-sebelumnya ketika, maka gini. Kalau ini mah kayak maka dulu baru ketika gitu. Oke, jadi ini dia didefinisikan awalnya 1 ya nilainya, terus ayo lakukan dulu pertambahan baru dicek dulu. 1, oke, tambah lagi 1 jadi 2, terus baru dicek. Terus lagi 2 tambah 1 dan selanjutnya. Terus ketika melakukan pertambahan yang terakhir 9 tambah 1 udah 10 kan. Nah, ya di situ terakhirnya berhentinya ya. Yang 10 11 ya udah berhenti. Gitu, jadi justru dia melakukan dulu gitu. Baru dicek kondisinya. Oke, setelah itu, nah di perulangan ini untuk pernyataan pemindah proses atau jam itu ada namanya return break atau continue ya, dimana kita menempatkan return break atau continue. Nah, kalau return ini digunakan untuk keluar dari metode ya. Nah, return ini memiliki 2 bentuk ya, mengembalikan nilai sesuai dengan tipe datanya atau tidak mengembalikan nilai kalau pakai void gitu. Ini contoh untuk perkalian, di mana perkalian itu, metode perkalian itu adalah X kali Y. Jadi kembalikanlah nilai di mana X kali Y. Kalau diinputkan 2 kali 3 sama dengan 6 gitu. Tapi kalau misalnya contoh untuk yang void ini tidak dikembalikan nilainya gitu ya. Nah, sedangkan untuk break ini dia digunakan untuk keluar dari suatu pengulangan. Tadi ada contohnya yang di itu ya, case ya. Penggunaan break bisa berbentuk tanpa label atau berlabel. Oke, ini contohnya. Belum yang pakai break ya, sorry. Nah, ini contohnya. Untuk break ya. Nah, ini misalnya kita nih udah ngasih kondisi ini ya. Inisialisasinya 1, kondisinya kalau di bawah 11 maka terus bertambah, tapi kalau kita mau nambahin kondisi misalnya kalau pas 5 itu mau break ya bisa aja dipecah di sini, jadi nggak dilanjutin sampai nanti 6, 7, 8, 9, 10, 11. Saat udah 5 ya udah berhenti aja gitu, bisa kayak gitu juga ya. Break digunakan untuk menghentikan proses loop gitu ya. Terus apa gunanya kayak gitu ya, pada saat proses-proses tertentu misalnya kita memanggil perulangan tertentu terus kita pengen menghentikan di tengah jalan ya inilah salah satu caranya ya menggunakan break. Nah, atau bisa juga pakai label nih, di mana label breaknya ini selesai ya, dilabeli selesai ya. Bisa jadi juga nanti tinggal dipanggil break selesai. Nah, sekarang continue ya. Continue ini digunakan untuk melanjutkan eksekusi ke suatu pengulangan atau loop. Nah, kalau tadi berhenti ini melanjutkan. Nah, bisa juga pakai label atau tidak berlabel. Nah, kodenya sama persis dengan break, baik untuk yang tanpa label maupun berlabel. Oke, itu aja sih. Ada pertanyaan? Ini berapa lama waktunya saya materi? Waktu kita sejam. Untuk materinya, karena untuk percobaannya nanti akan dilakukan di kelas praktikum ya.